Bab 360. Di sisi rombongan Wira, tentara senior pasukan Zirah Hitam dan tentara pensiun melirik para bandit dengan ekspresi datar. Wira yang menunggangi kuda tersenyum sembari mengucap, "Ternyata Nona Mary, terakhir kali aku lupa memberitahumu, aku sudah punya istri. Sebaiknya Nona jangan berpikir macam-macam terhadapku. Kita nggak mungkin bisa bersama." Mendengar Wira yang menggoda Mary, tentara senior pasukan Zirah Hitam dan tentara pensiun tertawa terbahak-bahak. Dian yang berada di dalam kereta tersenyum. Wira memang nakal, dia menggoda Mary lagi. Para bandit sangat murka. Di saat-saat seperti ini, Wira masih berani menggoda Mary. Benar-benar pantas dibunuh. Mary yang makin kesal berujar, "Dasar pencuri nggak tahu malu. Siapa yang berpikir macam-macam terhadapmu? Aku hanya ingin membunuhmu." "Kalau kamu mau membunuhku, aku juga nggak perlu sungkan-sungkan lagi kepadamu," seru Wira. Kemudian dia mengeluarkan bukti utang lalu berkata, "Ini bukti Yispohan berutang 20.000 gabak kepadaku terakhir kali. Di sini ada cap jari Mary dan bos Yispohan yang lain. Sekarang sudah saatnya kalian membayar utang, kan?" Begitu melihat bukti utang itu, emosi para bandit pun meledak. Wira ini memang benar-benar jahat. Bukan hanya merampok para bandit, dia bahkan menyuruh mereka untuk membuat bukti utang. Wira lebih kejam dari bandit. Mary berucap dengan geram, "Bayar utang? Boleh, aku pasti akan bayar utang ini. Tapi uangnya ada di atas gunung. Kalau berani, kamu ikut aku ambil di sana." Wira menyimpan bukti utang itu sambil menyahut, "Nona Mary, kalau begitu permainan ini nggak menarik lagi." Wanita ini berniat menipunya untuk pergi ke atas gunung. "Dasar pencuri nggak tahu malu, aku nggak mau bicara omong kosong lagi denganmu. Hari ini kamu sudah melewati Yispohan secara terang-terangan. Kamu pasti merencanakan trik licik lagi, kan? Cepat tunjukkan," ujar Mary dengan penuh percaya diri. Wira berkata dengan tegas, "Aku nggak sejahat itu. Aku itu orang terpelajar dan nggak pernah memakai trik licik apapun. Sebaliknya, kamu kelihatannya sangat yakin hari ini. Kamu pasti menyiapkan sesuatu. Coba tunjukkan." "Pencuri, kamu memang pintar," ujar Mary. Dia menunjuk barang yang ditutup dengan kain merah, lalu melanjutkan perkataannya dengan penuh keyakinan. "Ini senjata mematikan yang aku siapkan untukmu. Takutnya kamu gak akan sanggup menghadapinya." Wira menimpali seraya mengangkat alis. "Kebetulan aku juga punya senjata mematikan. Takutnya Nona Mary juga gak sanggup menghadapinya." Tentara senior pasukan Zirah Hitam dan tentara pensiun pun tertawa. Beraninya sekelompok bandit ini bermain trik dengan Wira. Entah apa yang mereka pikirkan. "Kalau begitu, aku mau lihat senjata mematikanmu lebih hebat atau punyaku," ucap Mary. Ekspresinya tampak licik saat melambaikan tangan. Para bandit menyingkap kain merah, lalu terlihat busur silang besar di atas gunung. 30 bandit mulai bekerja sama untuk berusaha menarik tali busur. Sementara itu bandit yang lain tampak bersemangat. Busur silang besar ini adalah senjata mematikan yang dipakai saat berperang. Mary menghabiskan 1 juta gabak untuk membelinya. Mary berseru dengan bangga, "Pencuri, bagaimana? Busurku ini bisa menembak sejauh 360 meter. Sekarang jarak di antara kita hanya 120 meter. Jadi, membunuhmu itu hal gampang. Bukannya kamu punya perisai? Cepat keluarkan supaya bisa melindungi kamu. Nanti aku akan menembakmu bersama perisaimu," lanjut Mary. Tentara senior pasukan Zirah Hitam dan tentara pensiun tersenyum sinis. Sementara itu Wira menganga, lalu menutup mulutnya. Dia pikir Yispohan mempersiapkan senjata mematikan yang hebat seperti apa. Ternyata itu hanya senjata yang tereliminasi di medan perang kota pusat pemerintahan Jagabu. Melihat Wira dan rombongannya terdiam, Mary mengira mereka terkejut. Dia mengancam, "Pencuri, senjataku ini hebat, kan? Kalau kamu mau aku mengampunimu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Begitu busur silang besar dikeluarkan, nasib Wira ada di tangan Mary. Wira pasti akan berlutut sambil memohon ampunan Mary, lalu menangis dan mengakui kesalahannya. Wira juga akan berusaha menyanjungnya. Bab 361. Berlututlah di hadapan Ketua Mary. Bersujudlah di hadapan Ketua Mary. Serahkan emas yang kamu curi dari kami. Tunduklah pada Ketua Mary. Sejumlah perampok gunung juga ikut berseru dengan angkuh. "Mimpi saja, nggak membalas orang itu nggak sopan. Aku akan membiarkan Nona Mary juga melihat senjata pamungkas kami,"
ucap Wira sembari tersenyum. Di belakangnya, di dalam sebuah kereta kuda, Fandi menarik tuas lalu membuka keempat sisi dan juga atap kereta. Sebuah misil 3 busur muncul, tali busur tampak ditarik ke belakang. Lalu Fandi pun memasang anak panah besar. "Apa ini?" tanya Mary. Meskipun dia tidak pernah melihat misil 3 busur, dia tetap bisa merasakan ancaman. Wush! Sebuah anak panah besar seperti tombak melesat ke arahnya dan mendarat di misil mereka. Terdengar suara yang keras, misil besar yang baru setengah terbuka itu langsung hancur di bagian badan hingga ke tali busurnya. Sosok dari beberapa perampok gunung di dekat sana langsung tertembus, lalu anak panah besar itu terus memelesat ke arah gunung tanpa melemah sedikit pun. Mary dan sekelompok perampok pun mengernyit. Misil Wira memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada misil mereka. Wira tersenyum seraya berkata, "Maaf Nona Mary, kami sudah merusak senjata pamungkasmu." Mary berseru, "Kak, kamu kurang ngajar." Dia mengomel dengan kesal. "Memangnya kenapa kalau kamu punya misil? Sekarang kami terdiri dari 200 hingga 300 orang. Membantai 50 atau 60 orang dari kubu kalian bukanlah hal yang sulit. Semuanya, bantai pencuri ini. Aku ingin dia tertangkap hidup-hidup." "Serang!" seru Mary. Dengan dipimpin oleh beberapa ketua, pasukan perampok gunung yang berjumlah hampir 300 orang itu menyerang dari segala arah. Wira tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia berkata, Semuanya, bantai Nona Mary. Aku ingin dia tertangkap hidup-hidup." "Baik." Pasukan Zirah Hitam bergegas maju. Sebanyak 50 veteran bergegas mengikuti dengan membawa pedang. Mereka semua dilengkapi dengan pedang Treksa. Saat menghadapi kavaleri dari bangsa Agrel sebelumnya, mereka hanya bersikap santai. Kini para veteran malah melancarkan serangan penuh ketika menghadapi para perampok gunung. "Pencuri, untuk apa kamu berbual? Beraninya kamu mencoba menangkapku dengan jumlah orang yang begitu sedikit?" tanya Mary. Dia tampak meremehkan, tetapi raut wajahnya yang cantik seketika berubah. Krak! Seiring terdengarnya suara keras, pedang milik para perampok gunung patah. Beberapa dari mereka juga sontak tewas. Ke-60 veteran ini memiliki keterampilan bela diri yang sangat bagus. Mereka sama sekali tidak kalah dengan ketua Yispohan. 10 dari mereka yang memimpin di depan bahkan lebih hebat dari Mary. Dibandingkan dengan 60 orang ini, pasukan perampok gunung hanyalah sekelompok pasukan berkualitas rendah yang tidak terlatih. Dalam sekali serangan, sekitar 1/5 perampok sudah terbunuh. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri sama sekali. Para perampok yang berada di belakang sontak kehilangan semangat dan segera melarikan diri. Beberapa perampok yang masih memiliki hati nurani tak lupa berseru ketika kabur. "Ketua Mary, orang-orang ini terlalu hebat. Segera mundur." Perkataan Jamal memang benar. Pencuri ini memang licik. Dia sudah menyiapkan perangkap dan menungguku terjebak, ucap Mary seraya mengertakkan kakinya. Kemudian dia berbalik untuk kabur. Jika tidak melarikan diri, dia pasti akan tertangkap oleh Wira. 10 veteran pasukan Zirah Hitam terus mengejar mereka. Hanya dalam waktu 15 menit mereka sudah menangkap Mary dan membawanya kembali ke hadapan Wira. "Kita memang berjodoh," ujar Wira yang tersenyum tipis. Kemudian dia menimpali, "Ketua Mary, lagi-lagi kita bertemu." Mary berbicara dengan percaya diri. "Dasar pencuri sialan, aku mengalah, tapi kamu jangan senang terlalu cepat. Kakakku sudah pulang. Dia paling menyayangiku. Kalau kamu berani menyentuhku, dia pasti gak akan melepaskanmu." Bab 362. "Kakakmu Molly kah?" tanya Wira. Dia mengangkat alisnya lalu berkata sambil tersenyum, "Bagus, kalau begitu aku akan menunggunya datang untuk menyelamatkanmu." Mary bertanya, "Kamu, apa yang mau kamu lakukan?" Dia sontak panik mendengar perkataan Wira. Kemudian dia bertanya lagi, "Apa kamu ingin memanfaatkanku sebagai umpan untuk menjebak kakakku?" Wira berujar, "Menggunakanmu sebagai umpan, ide ini bagus." Mata pria itu berbinar-binar. Kemudian dia berkata, "Nona Mary, terima kasih sudah memberitahuku cara untuk melawan kakakmu." "Kak, kamu," ucap Mary. Air mata wanita itu sudah hampir menetes. "Aku hanya asal bicara. Kakakku sama sekali gak menyayangiku. Kalaupun kamu membunuhku, dia juga akan menghiraukanku. Akulah yang ingin membunuhmu. Jadi kamu bunuh aku saja. Ini gak ada hubungannya dengan kakakku." "Apa kamu menganggapku bodoh?" tanya Wira. Dia memutar matanya sembari berujar, "Karena kakakmu begitu menyayangimu dan kamu juga begitu peduli dengannya. Jelas sekali hubungan kalian sangat akrab. Aku tentu akan menggunakanmu sebagai umpan."
Mary berkata, "Kak, kamu..." Tekanan darahnya melonjak tinggi, dadanya bergetar hebat, seolah-olah hampir meledak. Pada saat ini, dia merasa bahwa tidak ada orang di dunia ini yang lebih jahat daripada Wira. Wira berkata, "Pasukan, cepat gantung Nona Mary, lalu hubungi perampok gunung. Beritahu mereka, kalau Molika nggak datang dalam waktu 1 jam, suruh dia siap-siap untuk berkabung." Hah? Para veteran pasukan Zirah Hitam tercengang, termasuk Danu dan Dian yang tertegun sejenak. Wira benar-benar kejam, bisa-bisanya dia tega menggantung wanita secantik ini. Wush, wush, wush. Segera Mary digantung di atas pohon yang ada di tepi jalan. Kemudian pasukan Zirah Hitam berteriak ke arah gunung. Para perampok gunung yang bersembunyi di kejauhan bergegas menuju pegunungan dan memberitahu Molika. Sejak kecil, Mary dibesarkan oleh Molika. Ketua pertama mereka itu sangat menyayangi adiknya ini. Apabila terjadi sesuatu pada Mary, Molika pasti akan mengamuk dan entah akan melakukan hal seperti apa. Jauh di dalam gunung, Molika mengajak perampok gunung yang baru direkrutnya serta beberapa bawahan lainnya untuk berburu di sana. Jamal mengikuti di belakang dan berkata dengan penuh perhatian, "Ketua Molika, sebaiknya kita cepat pulang, kalau enggak sesuatu akan terjadi pada Ketua Mary. Tuan Wira sudah kembali." "Jamal, kamu salah tentang ini," ucap Molika. Dia tidak sependapat dengannya. Molika melambaikan tangan seraya berkata, "Ada sekitar 200 hingga 300 saudara kita di gunung. Mary juga sudah membeli misil busur berkekuatan dahsyat. Bukan hal sulit baginya untuk mengalahkan bocah itu. Mari kita fokus berburu lagi. Setelah Wira ditangkap ke gunung, kita baru akan memberinya pelajaran." Jamal mengernyit seraya berkata, "Ketua Molika, Wira benar-benar gak bisa diremehkan. Karena berani beraksi dengan begitu mencolok, dia pasti sudah melakukan persiapan. Kita sebaiknya kembali untuk melihatnya." Molika melambaikan tangan sembari berkata, "Jamal, kamu benar-benar terlalu penakut. Ingat baik-baik perkataanku. Di hadapan kekuatan luar biasa, trik apapun adalah lelucon. Aku nggak percaya dia akan punya trik apa untuk melawan misil besar yang aku belikan untuk Mary dengan harga mahal." Bip, bip. Saat mereka sedang mengobrol, suara peluit tiba-tiba terdengar. Ekspresi semua orang di lokasi sontak berubah. Suara peluit semacam itu mengindikasikan bahwa masalah besar telah terjadi. Dua suara peluit yang ditiupkan berturut-turut menunjukkan bahwa Mary dalam masalah. Molika berkata, "Mary dalam masalah, ayo kita pulang." Raut wajah Molika berubah drastis. Dia melompat seperti kera dan berlari di antara pegunungan. Para perampok mengikutinya dengan cepat. "Sudah kubilang bahwa Wira pasti akan menyiapkan jebakan, tapi Ketua Mary nggak percaya. Sekarang benar-benar terjadi masalah kan?" Hais, memang benar. Kalau nggak mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, pasti akan menderita kerugian. Keluh Jamal yang menyusulnya sembari membawa sebilah kapak kayu. Sekelompok perampok gunung itu kembali ke gunung, lalu bertemu dengan perampok gunung lain yang melarikan diri. Mereka menceritakan situasinya secara garis besar. Para perampok terkejut setelah mendengarnya. Misil besar yang dibeli oleh Mary dengan harga mahal itu sudah dihancurkan oleh misil besar milik musuh. Pasukan pengawal lawan jauh lebih kuat daripada prajurit resmi. Mereka bahkan menggantung Mary di atas pohon. Molika berkata dengan ekspresi serius, "Beritahu pencuri itu, aku akan ke sana dalam waktu 2 jam. Kalau dia berani menyentuh adikku, aku akan memusnahkan Dusun Darmadi." Bab 363. Seorang perampok gunung pergi mengirim pesan dari Molika. Semua perampok merasa heran. Mereka tidak tahu alasan Molika yang tidak langsung pergi menyelamatkan Mary, melainkan malah ingin menunggu selama 2 jam dahulu. "Ikut denganku," perintah Molika seraya berbalik dengan ekspresi pucat. Sekelompok perampok gunung buru-buru mengikutinya. Mereka datang ke belakang gunung ini dengan ketakutan. Di tempat ini, peti mati terlihat di mana-mana. Banyak mumi yang bergantung di pohon, serta tengkorak yang tersebar di pinggir jalan. Bahkan pada siang hari, aura suramnya mampu membuat bulu kuduk berdiri. Para perampok gunung tampak sangat kebingungan. Mereka tidak tahu alasan Molika membawa mereka ke tempat yang menakutkan seperti ini. Ini adalah kuburan massal di atas gunung, di mana malam harinya akan penuh dengan hantu-hantu. Beberapa perampok bahkan pernah bertemu dengan hantu di sini. Molika mengajak sekelompok orang itu menuju ke kedalaman gua. Kemudian mereka sontak terkejut. Di dalam gua ternyata terdapat 2 pintu besar yang dikunci dengan gembok tembaga yang baru.
Molika mengeluarkan kunci yang selalu dibawanya kemana-mana, lalu membuka kedua pintu kayu yang tebal itu. Sekelompok perampok pun tercengang. Di dalam gua gunung terdapat banyak zirah, busur, pedang, dan tombak, yang semuanya terawat dengan baik. Para perampok terkejut. Dari mana Molika mendapatkan begitu banyak zirah, busur, dan pedang? Semua ini bahkan sudah sebanding dengan perlengkapan prajurit elit. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Molika dengan menyembunyikan begitu banyak zirah dan busur? Molika berbicara dengan ekspresi serius. Sialan, jangan hanya berdiri di sana. Cepat kenakan zirah dan ambil panah. Ikut denganku ke bawah gunung untuk menyelamatkan adikku. Ini adalah harta yang dia kumpulkan selama 10 tahun menjadi perampok. Awalnya dia berencana untuk menggunakannya dalam tindakan besar. Kini Mary sedang dalam masalah, lawannya juga bukan orang sembarangan. Itu sebabnya Molika terpaksa mengeluarkan semua hartanya. Sekelompok perampok itu sangat senang. Mereka buru-buru mengenakan zirah lalu mengambil pedang dan busur. Setelah bertahun-tahun menjadi perampok gunung, mereka tahu jelas kehebatan dari kedua barang tersebut. 300 orang itu sudah bersenjata lengkap. Mereka semua mengenakan zirah dan membawa busur. Semangat mereka yang hancur berantakan pun pulih. Satu persatu mereka tampak berani seperti singa. Molika juga mengenakan zirah yang mengkilap. Kemudian mereka kembali ke desa dengan aura membunuh yang membludak. Perubahan mendadak ini langsung membuat Jamal terkejut. Molika benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Dia ternyata memiliki harta yang melimpah. Kekuatan persenjataan ini lebih kuat daripada sebuah kota kecil. Mereka bahkan sudah mampu menyerang kota kecil. Namun Jamal tetap berkata, "Ketua Molika, jangan ke sana. Wira berani menangkap Ketua Mary dan bahkan menunggumu di kaki gunung. Itu pasti karena dia sudah menyiapkan banyak perangkap dan menunggumu terjebak. Jangan ke sana, kalau enggak, kamu akan ditangkap olehnya seperti Ketua Mary." "Minggir! Apa kamu enggak bisa mengatakan sesuatu yang baik? Bagaimana mungkin aku masih takut dengan pencuri itu dengan semua perlengkapan ini?" tanya Molika sembari menendang Jamal. Dia bergegas ke desa dengan membawa tombak panjang. Molika berkata, "Aku cukup penasaran, perangkap apa yang disiapkan bocah itu?" "Jamal, ingat baik-baik perkataanku. Di hadapan kekuatan luar biasa, trik apapun adalah lelucon. Aku akan pergi membantainya sekarang untuk membalaskan dendam Mary. Dia benar-benar keterlaluan. Beraninya menculik adikku 2 kali berturut-turut. Aku gak akan melepaskannya." Lantaran memiliki zirah dan busur, para perampok gunung ini bergegas menuju kaki gunung dengan aura membunuh yang membeludak. "Ketua Molika, tolong dengarkan nasihatku. Aku benar-benar demi kebaikanmu," ujar Jamal. Dia menopang pinggangnya dengan satu tangan dan mencoba menghentikan Molika dengan tangan lainnya. Dia terus berteriak untuk memperingatkan Molika, namun Molika sama sekali tidak peduli. Dia memimpin 300 perampok gunung itu ke bawah gunung. Di bawah kaki gunung, Wira memandang gunung luas di kejauhan dengan hati membara. Sebagai penghubung antara kota pusat pemerintahan Jagabu dan Kabupaten Uswal, Wira tentu harus menguasai Yispohan. Jika tidak, perdagangan garam di masa depan akan terganggu oleh para perampok gunung Yispohan ini. Lantaran sudah memiliki dendam, kali ini Wira perlu menaklukkan kelompok perampok tersebut sepenuhnya. Tiba-tiba, Fandi memicingkan matanya seraya berkata, "Tuan Wahyudi, para perampok gunung mengenakan zirah dan membawa busur." Sebagai penembak jitu, penglihatan Fandi jauh lebih tajam dari orang normal. Dia bisa melihat hingga sejauh 3 km dari sini. "Zirah dan busur?" ujar Mary yang sangat terkejut. Entah dari mana kakaknya mendapatkan barang-barang tersebut. Namun dia masih berkata dengan gembira, "Hei, pencuri sialan, sudah tahu kehebatan kakakku kan? Cepat lepaskan aku dan menyerahlah. Aku akan menyuruh kakakku untuk mengampunimu." Bab 364. Tanpa memedulikan Mary, Wira memerintahkan, "Fandi, kendalikanlah busur silang dan tunggu perintah dariku. Para veteran, kenakan zirah sisik dan gabungkan perisai untuk pertahanan. Gunakan busur silang Zeta. Rudy, kamu dan 9 orang lainnya kenakan zirah." Ketak, ketak, ketak. Para veteran mengeluarkan zirah sisik dari dalam kereta kuda lalu menggabungkan perisai dan membentuk formasi busur silang Zeta. Sebagai pemimpin pasukan zirah hitam, Rudy mengeluarkan zirah satu persatu dan mengenakannya. Zirah hitam yang mereka miliki sudah aus setelah melalui berbagai pertempuran besar. Zirah ini adalah perlengkapan pasukan infanteri sehingga lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat daripada zirah hitam.
Semua zirah ini dilengkapi dengan dokumen resmi, sebab militer telah menyediakannya kepada Wira untuk meningkatkan dan menguji efektivitas tempur mereka. Para jenderal di militer merasa bahwa pertahanan dari zirah sisik terlalu lemah. Zirah juga berbobot terlalu berat sehingga tidak cocok digunakan dalam pertempuran. Mereka hendak meminta Wira yang pandai menempa senjata itu untuk bereksperimen dan meningkatkan kualitas zirah dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam pertempuran. Begitu 60 orang itu mengenakan zirah, aura mereka tiba-tiba berubah. Mary yang mengira dia akan diselamatkan tiba-tiba merasa cemas. Setelah pasukan zirah hitam mengenakan zirah tersebut, sekujur tubuh mereka langsung memancarkan aura membunuh yang menakutkan. Molika memimpin 300 pasukan perampok gunung turun ke kaki gunung. Setelah itu mereka pun tercengang. Zirah dari 10 veteran pasukan zirah hitam terlihat mengesankan dan tak tergoyahkan. Zirah sisik yang dikenakan oleh 50 veteran juga lebih unggul daripada zirah besi mereka. Selain itu, mereka juga memiliki perisai kombinasi yang dilapisi kulit sapi serta busur silang Zeta yang menembak dengan sangat cepat. Semua ini membuat banyak perampok gunung merasa cemas. Ke-12 perampok baru menatap langsung ke arah Wira dan tercengang. Wira juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Molika, si pemimpin perampok gunung, ternyata menyimpan begitu banyak zirah. Di era ini, memiliki zirah dan busur pribadi adalah kejahatan serius yang setara dengan pemberontakan. Lantaran Molika menyembunyikan begitu banyak perlengkapan, dia pasti memiliki rencana besar. Ketika mereka hanya berjarak sekitar 30 meter, Molika melambaikan tangannya untuk meminta para perampok gunung berhenti. Dia menatap Wira lekat-lekat, lalu menangkupkan tinjunya dan berseru, "Sobat, maaf karena adikku sudah menyinggungmu. Bisakah kita berdamai dan gak mengganggu satu sama lain di masa depan?" Awalnya, Molika berencana untuk memimpin pasukannya melakukan serangan berani untuk menyelamatkan adiknya. Akan tetapi, ketika melihat persiapan Wira, Molika segera menyadari bahwa itu akan sia-sia. Terutama para veteran pasukan zirah hitam yang berbaju zirah. Mereka bahkan membuat Molika makin merinding. Zirah pasukan infanteri seperti ini sama sekali tidak bisa ditembus oleh panah mereka. Pandangan tajam dan dingin yang pasukan zirah hitam miliki hanya bisa terlihat pada prajurit yang berpengalaman dalam banyak pertempuran. Dia hanya pernah melihat seseorang dengan tatapan seperti itu dalam hidupnya, yaitu Kak Kadir yang pensiun dari pasukan zirah hitam. Lantaran penyerangan tidak akan berhasil, maka perundingan adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan keselamatan adiknya. "Boleh saja," jawab Wira. Dia berkata dengan ekspresi datar, "Tapi kamu harus menyetujui ketiga syaratku." Tatapan Molika sontak menjadi suram. Kemudian dia berujar, "Katakanlah." Wira mengangkat surat utang sembari berkata, "Sudah waktunya Yispohan melunasi utang kalian sejumlah 20 juta gabah kepadaku." Molika mengernyit dan menjawab, "Oke." Wira memicingkan matanya, lalu melanjutkan, "Kedua, Yispohan gak boleh menghalangi warga dan kereta dari dusun Darmadi yang hendak lewat." Molika menjawab tanpa ragu-ragu, "Oke." Kemudian Wira berkata dengan ekspresi serius, "Aku akan membawa pergi adikmu sebagai sandera jangka panjang." "Gak boleh. Aku gak akan membiarkan Mary menjadi sandera jangka panjang," tolak Molika. Dia berbicara dengan nada tegas, "Lepaskan adikku, aku bersumpah gak akan pernah menyentuh warga dan kereta dari dusun Darmadi selamanya." Wira menggeleng sembari berkata, "Aku gak percaya denganmu." Molika menjawab, "Terserah kamu mau percaya atau enggak." Dia menimpali dengan nada dingin, "Ganti syaratnya atau kita akan bertempur. Kita lihat saja siapa yang akan tersenyum sampai akhir." Bab 365. "Lepaskan ketua Amerika, kalau enggak kita akan benar-benar bertempur." "Wira, jangan bersikap enggak tahu diri. Pasukan kami terdiri dari 300 orang lebih. Tapi kalian bahkan enggak sampai 100 orang. Untuk apa berbahasa basi dengan mereka? Kita punya zirah dan busur, jadi pasti bisa mengalahkan mereka." Para perampok gunung Yispohan sangat berlagak jika menyetujui persyaratan Wira. Siapa di antara para pedagang yang masih bersedia membayar ketika melewati kawasan mereka? "Tempur? Apa kalian pantas?" tanya Wira. Dia berkata dengan ekspresi dingin, "Danu, bunuh Mary." Jamal yang emosi pun berseru, "Wira, kamu berani?" Sementara itu, Dian yang berada di dalam kereta kuda juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wira akan memerintahkan hal itu. Mary berseru,
Pencuri sialan, kamu! Wajah cantik Mary tiba-tiba menjadi pucat. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Danu sudah datang dengan menunggangi kuda. Kemudian dia menghantam leher wanita itu hingga membuatnya pingsan. Bruk! Bukan hanya membuat Mary tak sadarkan diri, Danu segera meraih pinggang wanita itu dan menusuknya dengan pedang. Kemudian Danu berkuda kembali tanpa mencabut pedang treksa tersebut. Dia meninggalkan pedang itu di tubuh Mary. Jasad Mary menggantung di udara dan bergoyang lembut. Dengan pedang yang masih tertancap di perutnya, ujung pedang itu tampak berwarna merah darah. "Mary!" ujar Molika. Mata pria itu sangat merah hingga hampir menangis darah. Dia menghunus pedangnya seraya berteriak histeris. "Perang! Bunuh mereka! Hancurkan Wira hingga menjadi berkeping-keping!" Semenjak usia 13 tahun, Molika kehilangan rumahnya di Provinsi Cindera. Dia membawa adiknya yang berusia 3 tahun itu merantau ke Provinsi Jawali. Molika harus bekerja, mengemis, mencuri, dan merampok untuk membesarkan Mary. Mary adalah segalanya bagi Molika. Kini dunianya sudah hancur karena adiknya telah dibunuh. Sekarang satu-satunya hal yang ingin dilakukan Molika adalah membalas dendam. "Serang! Balaskan dendam ketua Mary! Bunuh Wira! Potong tubuhnya hingga menjadi berkeping-keping!" "Jangan! Tangkap Wira hidup-hidup! Aku ingin menenggelamkannya!" Sebagian besar dari perampok gunung itu juga emosi. Wus, wus, wus. Sebanyak 300 pasukan perampok serempak menarik busurnya dan memasang panah mereka. Panah-panah itu bagaikan hujan yang turun ke arah kereta kuda Wira. Ke-50 veteran sudah menyiapkan perisai gabungan sejak tadi. Mereka sontak melindungi kereta kuda dengan ketat. Wira dan Danu berdiri di tempat dengan 4 veteran pasukan zirah hitam memegang perisai gabungan besar di depan mereka. Tang, 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 tang. Hujan panah berdenting di atas perisai besar dan membuat suara berderak. Lebih dari belasan panah telah ditembakkan. Lengan para perampok gunung menjadi sakit, bahkan ada yang kehilangan kekuatannya. "Serang! Bunuh mereka! Siapapun yang bisa membunuh Wira, aku akan mengangkatnya menjadi ketua kedua Yispohan dan memberikan imbalan 100 juta gabak. Aku akan berutang budi pada orang itu selamanya," janji Molika. Molika menghunus pedangnya dan bergegas menuju kaki gunung. Sekelompok perampok mengikuti di belakangnya dengan membawa senjata. Meskipun Mary memiliki temperamen buruk di Yispohan, dia sebenarnya adalah orang yang baik. Wanita itu benar-benar menjaga para perampok gunung. Ditambah dengan parasnya yang cantik, banyak sekali perampok yang mengidolakannya. Sekarang, Mary telah dibunuh. Bahkan mereka yang biasanya penakut pun bersedia mempertaruhkan nyawa untuk membalaskan dendam Mary. "Serang!" seru Molika. Lebih dari 300 perampok menyerbu dengan aura dahsyat yang membeludak. Mata Wira tampak berbinar-binar. Dia mengayunkan tangannya sembari berkata, "Tangkap Molika dan sebisa mungkin jangan membunuh mereka." Pasukan zirah hitam dan veteran pun menyerang. Dengan perbandingan 300 dan 60 pasukan, para perampok gunung yang sedang murka seharusnya jauh lebih unggul. Namun nyatanya mereka kurang terlatih dan tidak memiliki pengalaman berperang di medan pertempuran.